اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah masih diberi semangat juga usia, karena kemarin ada yang meninggal, hari ini juga ada yang meninggal. Kita masih ngantuk juga, walau kadang-kadang tukang gali kuburan itu puasa. Memang dilarang puasa. Wih, ngegali juga. Dilarang puasa, rata-rata malam ngegalinya kok. Oh iya benar. Ya? Iya kalau malam. Lah iya. Bila aku bengi puasa. Nah, kita pada hari ini untuk pertama kali surat yang panjang, tapi surat Madaniyah. Di surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Makkiyah adalah surat atau ayat atau beberapa ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Berarti surat Makkiyah, surat Makkiyah pendengarnya mayoritas orang kafir. Jadi kalau surat Makkiyah pendengar atau merefer kepada orang-orang kafir. Orang-orang Islamnya kan baru segelintir. Tapi sebaliknya kalau surat Madaniyah pendengarnya mayoritas orang Islam. Ya, karena di Madinah ada Ansor, ada Muhajirin. Yang unik di Madinah itu belum terjadi sekat. Ada satu keluarga 5 anak 5 partai. 5 partai. Apa? Paslon cuma 3, berarti nggak mungkin 5 paslon. 5 kepercayaan. Ada yang Muslim, ada yang Yahudi, ada yang masih menganggap Ansor, bahkan ada yang dari keluarga musyrik. Belum ada sekat. Bukan hanya dalam satu rumah, dalam satu perkumpulan gardu atau hangout yang ngobrol-ngobrol itu masih bercampur aduk. Nah, surat yang akan kita kaji ini juga memerlukan kerja keras, karena biasanya surat ini Al-Bayyinah itu bicara soal Al-Quran sebagai Al-Quran. Kita akan coba perbaharui dan perbaiki cara pandang kita bahwa surat Al-Bayyinah memotret 2 fenomena. Yang pertama,
dua fenomena. Yang pertama adalah mufakkina atau infikak. Yang kedua adalah iftiraq. Mumfakin ke sebelah tak. Siapa sih ngurus kacamata? Oh, dia ke mau orang. Mau setar walulas teh. Ada mumfakina dan ada wama tafarroko. Jadi iftiraq berpisah. Berpisah antara apa dan apa yang akan kita. Infikak juga berpisah dalam pengertian berlepas. Ini antropologis, ini sosiologis. Yang nggak ada cuma biologis di sini. Nah, kita akan memotret dua kecenderungan yang kemudian nanti kita ketahui ternyata potret yang ada di Madinah berlarut-larut sampai sekarang. Banyak orang berislam tapi tidak infikak. Namanya infikak. Kalau di sini mumfakkina, berlepas dari kebutuhan antropologis yang konservatif. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan antropologis seperti ini. Semua orang mengakui ada kekuatan adidaya dalam batas pengetahuannya masing-masing. Itu antropologis. Mitos segala itu antropologis, dan itu sulit melepaskan dirinya, sulit sampai Injil diturunkan sekalipun. Sebelum Injil apa itu? Taurat, sampai Al-Quran. Sampai sekarang percaya Allah tapi masih percaya mitos. Itu namanya infikak, munfakin. Infikak itu berlepas diri dari kepercayaan alamiah yang sifatnya ya bawaan alam. Kita menyebutnya sebetulnya fitrah, ya, bahwa alam raya ini ada yang membuat. Tapi ada juga yang gak mau pisah, persekongkolan karena bisnis, karena politik, maka berani curang. Nggak berani sendirian, harus bareng-bareng. Ya, kecurangan berjamaah itu kan. Nah, itu namanya iftiraq, belum mau berpisah. Ya. Wa ma tafarraqa. Nah, itulah yang potret Madinah. Nabi Muhammad menghadapi masyarakat yang sifatnya heterogen. Belum ada sekat. Pasarnya cuma satu, milik Yahudi lagi. Karena Yahudi dari dulu selalu memimpin perekonomian sampai di Madinah sekalipun. Yang menarik bapak-bapak, ibu-ibu, Yahudi itu apa sih? Waktu di Madinah ini,
Yahudi itu adalah ahlul kitab. Mereka memiliki teori begini. Karena peperangan antara Mekah dengan Madinah itu berusia panjang, dan yang paling dirugikan selalu kapitalis, yaitu orang-orang Yahudi. Rugi ekonomi, stabilan, selalu kalah saja dengan Mekah. Mekah ini kan barbar, dia kan penyerang. Maka Yahudi selalu saja membuat puisi meratapi kekalahan demi kekalahan perang antar suku-suku besar itu. Yang paling terkenal puisinya adalah Tengarakaken, ya. Itu bahasa Pontang. Apa buat Tengarakaken? Jangan lihat. Awas ya. Kalau Nabi yang kami nanti sudah diputus Allah, maka kemenangan ada di pihak kami. Mereka merindukan di tengah-tengah kepayahan kalah perang, mereka sangat taat pada informasi kitab suci, baik Injil, Taurat, di mana melalui Injil Taurat itu sosok orang bernama Nabi Muhammad itu sudah seperti detail benar. Bahkan disebut dalam Quran orang Yahudi itu kayak kenal ciri-ciri anak kandungnya. Nah, puisi-puisi dengan Tengarakaken itu apa bahasa Indonesia ku Tengarakaken ku? Itu kan supaya hatinya terangkat, apa sebutnya? Ya kan dia kalah perang. Pemikiran Ratu Adil kan di situ. Pemikiran Ratu Adil. Awas be cuan, ya. Cuan ya, cuan mah. Cuan. Jadi orang ini merindukan hati apa ya, Ustaz? Bukan merindukan Nabi di tengah-tengah kepayahan kalah perang itu. Bingung dia. Maka sosok Nabi yang diinformasikan dalam kitab itu lahir menjadi penghibur hati. Kan dia merindukan. Itu artinya sebetulnya mereka sangat membutuhkan Nabi Muhammad. Nah, perhatikan, begitu Nabi diutus, clear, tidak ada masalah. Mereka kenal emang ini Nabi. Tapi yang menjadi masalah tidak menguntungkan secara ekonomi. Iya. Karena Nabi itu akhirnya lahir dari garis keturunan Ibrahim, dari Ismail. Mereka berharap lahir dari keturunan Ishak, sehingga mereka kafir. Ya menarik sih ya. Lam yakunil ladina kafaru, sampai tidak akan orang-orang kafir. Nah, kita akan memberi definisi orang kafir, ya. Itu ini ayat Madaniyah, ya. Sehingga orang kafir di sini itu bisa dipetakan menjadi sekurang-kurangnya satu. Percaya ada utusan Allah. Berarti mereka percaya Allah enggak? Percaya. Sekaligus, memang harus pakai spidol SMP 9. Tapi dorong dibujelakan ya. Iya, pilih. Terlarang nih pesantren. Kan kudu disisir kan. Percaya ada utusan Allah, tapi tidak percaya
Percaya ada utusan Allah berarti percaya pada tapi mereka menolak Muhammad nabinya. Ini merugikan secara kebangsaan, secara politis, apalagi ekonomis, Sosial. yang amis-amis saja, jangan sosial mengedemisnya. Apa aja? Tidak ada urusan ibadah nih, nggak ada nih. Yang kedua, mengganti Injil atau Taurat menjadi Al-Quran. Mereka juga menolak Al-Quran. Tapi mereka disebut kafir. Masuk kategori kafir. Padahal percaya pada Allah. Tapi menolak, mendukung kenabian Muhammad, menolak juga mendukung kedudukan Al-Quran. Mereka adalah min ahlil kitab. Tapi tetap kata Allah kafir. Yang kedua, kan A sama ab. Percaya ada utusan Allah, berarti percaya juga pada Allah. Bahkan menerima Nabi Muhammad, kenabian Muhammad. Tapi mereka menolak Al-Quran. Nah, ini fenomena Nasrani. Jadi kedudukan antara Isa dengan Muhammad itu nggak nabrak, karena Isa itu anak Tuhan, Muhammad tetap nabi. Yang mereka tolak adalah mengganti Injil, ya. Tapi mereka menolak Al-Quran. Nah, kita ada di mana nih ya sampai di sini? Tetap mereka disebut Alladzina kafar. Nah, ini yang ketiga nih menarik. Dan ada di Madinah. Jadi di Madinah itu ada orang-orang kayak Baduy. Mereka masih dinamisme, kemudian animisme, sehingga mereka selain percaya pada Allah, Muhammad, Al-Quran, nggak ada yang ditolak nih. Tapi tidak mau meninggalkan asnam. Mang asnam kudu endi kan ya? Kemanisan, meninggalkan berhala. Nah, ini disebut minal musyrikin. Animisme, dinamisme, ketiga-tiganya itu alladzina kafar. Nah, orang-orang Islam Madinah secara komunitas masih bercampur aduk, bahkan dalam pernikahan, dalam persekutuan organisasi LSM,
Kan nggak mungkin Bu Dokter Imam mau campur mereka kan organisasi. Nah di Madinah masih sangat longgar, ya, sangat longgar. Dan itu tantangan bagi Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah surat Al-Bayyinah memotret itu semua. Nah, mari kita baca dengan pelan-pelan, mudah-mudahan selesai di pagi hari ini. Nama suratnya adalah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Al-Quran itu punya dua titel. Al-Quran punya dua titel. Yang pertama adalah Al-Balagh, yang kedua Al-Mubin. Balaghul Mubin. Itu titel yang dimiliki Al-Quran. Al-Balagh artinya informasi yang terdelivery menyentuh hati. Informasi yang sampai menyentuh hati. Balagh itu sampai menyentuh hati. Maka orang belum dapat disebut sahabat Al-Quran kalau hatinya belum dapat disentuh Al-Quran. Bisa enggak orang karena membaca tersentuh hatinya? Enggak bisa. Karena hati dapat disentuh apabila mendapatkan perintah akal, bukan perintah telinga. Memang kadang melalui kegiatan mendengar ada yang dapat hidayah. Nah itu hal berbeda. Kita bicara hati disentuh oleh diri kita, kegiatan menyentuh hati kita. Yang paling punya peluang menyentuh hati adalah yang memahami Al-Quran. Ada tahapannya. Pertama qiraat. Qiraat itu membaca, paham berpaham, itu qiraat. Ajmaning paham mengamalkan. Paham dan tidak paham saja tidak jadi core bisnisnya kan. Pokoknya macet. Yang penting oleh halal. Setiap harap dapat 10. Wah hitung di ketungkulan hitungnya harap keperagat ya. Nah, itu namanya qiraat. Kalau membaca yang di core bisnisnya menuntut dua hal. Namanya tala. Tala itu tufal, harus mengikuti dua aspek. Pertama paham, kedua mengamalkan, maka disebut tilawah. Ya. Jadi tidak disebut tilawah kalau tidak dipahami dan tidak diamalkan. Nah tugas Nabi bukan membacakan dalam pengertian iqra, tapi yatlu alaihim ayat. Tugas Nabi adalah tala. Tala itu tufal. Nah sayang MTQ itu yang benar MQQ, musabaqah qiraatul Quran, kan sing penting maca, bukan tilawah. Tapi kita berprasangka baik. Orang-orang tua dulu dengan maksud memberi nama MTQ agar melalui perlombaan perlombaan baca Quran itu kemudian menginspirasi orang gemar memahami juga mengamalkan. Tapi yang tepat MQQ ya, musabaqah ya, tapi QQ mau teger kayak judi ya. QQ main Q. Udah lah MPQ lah, teger lah.
MTGP. Bukan darah Cibius. Nah itu namanya al-balag. Ya. Tugas Al-Quran adalah titelnya adalah al-balag, pesan yang dapat menyentuh hati, yang diperoleh melalui kegiatan yatlu tilawah. Yang kedua titelnya al-mubin. Mubin itu abana yubinu, membuat sesuatu jelas. Lawannya apa? Mubin itu. Kita akan bisa paham mubin dari lawannya. Nah bagus. Masih ingat nggak hadis Nabi? Al halalu bayyinun. Nah, sama tuh mubin. Wal haramu bayyinun wa akharuha nah syubha. Lawan bayyinun syubha, lawan mubinun keraguan. Nah bayyinatun tidak diragukan lagi. Bayyinatun. Jadi harus paham bahwa bayyinatun itu lawannya syubhat. Nah syubhat itu langkah pertama menuju kebenaran loh. Orang tidak meragukan sesuatu, maka pencarian kebenaran gak dimulai. Maka kalau ada orang ragu masih gitu, itu bersyukur, itu orang-orang dewasa yang tidak taklid. Jadi keraguan adalah pintu kebenaran. Orang kalau nggak meragukan, nggak skeptis pada sesuatu, nggak ada kegiatan ilmiah. Nah, bayinat adalah hilangnya keraguan. Nah, Al-Quran titelnya Al-Mubin, menghilangkan keraguan. Keraguan hanya dimiliki orang yang mau menggunakan akal. Jadi Al-Quran hanya bisa dikelola oleh orang yang mendaya gunakan akalnya. Nah itu kelihatan oleh para ulama. Al-Bayyinah, nama surat ini itu menunjuk Al-Bayyinah ay Al-Quran. Satu. Di sisi lain Nabi kita Muhammad juga punya titel. Kan ada kan waktu saya masih kecil, yang pernah kecil siapa aja di sini? Saya alhamdulillah pernah. Itu diajari Ustadzah 4. Ustadzah Fatimah. Tablik, amanah, sidik, fatona. Tablik sama balak, juru penyampai yang menyentuh hati. Sama tuh. Bahkan dapat titel lain juga, yaitu al-bayyin. Sama. Jadi tidak diragukan lagi. Apa tidak diragukan? Satu, Muhammad itu utusan Allah, bukan kaleng-kaleng. Yang kedua, yang disampaikan wahyu Allah. Sehingga para ulama tafsir juga memberikan konten apa sih al-bayyinah itu? Satu, ayat Al-Quran. Dua, ayat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat pengantar ya. Nah kita akan bicara soal dua hal itu. Allah berfirman, lam yakun mual bakal jadi, tidak mungkin terjadi. Apa yang tidak mungkin terjadi? Yaitu suatu perubahan yang dialami alladzina kafaru. Ingat, alladzina kafaru, bukan kafirun. Yaitu satu situasi, mungkin kemarin kafir, di saat mendatang mukmin. Jadi ternyata yang naik turun bukan hanya iman, kafir juga naik turun. Orang nggak ada yang stop itu dalam keadaan kafir, nggak ada. Nah Allah di sini hebat ya, memberikan potret orang-orang di Madinah yang
masih belum mau bersyahadat tuh tetap potensial masuk Islam. Mereka kemudian disebut alladzina kafaru. Kebayang nggak kalau tulisan jadi gini? Tidak mungkin kafirun, karena kafirun kata benda. Kata benda itu tidak tunduk dan patuh pada waktu. Dulu kafir, sekarang kafir, sampai kapanpun kafir. Itu kata benda. Di sini kata kerja. Ada kemungkinan perubahan. Pada saat ayat ini diturunkan, mereka sedang pada posisi tidak bersama kita. Mereka bisa dua kemungkinan, atau satu kemungkinan A sama B, yang satu nomor 2. Intinya mah 3. Pertama, kafir karena kekeh memegang Taurat. Yang kedua, kafir karena memegang teguh Injil. Tapi boleh jadi yang ketiga, tidak punya riwayat pengalaman dengan Taurat, tidak juga punya riwayat pengalaman dengan Injil, tapi mereka secara antropologis tidak mau berpisah dengan asnam itu. Almarhum gade mah Pak Dos, polisi mah asnam ya. Ya pontang. Ya almarhum sedang Ramadan ya Allah. Ya mal ya. Ya polisi ya. Kali mah pernah tukaran keranjang mas. Sanam itu ya. Hah? Oh Sanan, alhamdulillah. Almarhum Sana. Pada saat meninggal lagi rajin ngaji kita nih Arkom. Alhamdulillah. Menawi dilapangkan kuburnya yang bunyi dosa-dosa. Dengan demikian sah bukan asnam. Asnam itu artinya berhala. Nah maka mereka disebut wal musyrikina. Kata Allah, 3 kelompok ini itu lam yakun mumfakina, tidak akan bisa ucul, berpisah, melepaskan diri dari ketergantungan konservatif mereka. Tetap walaupun dalam keluarga mukmin tetap belum akan bersyahadat. Walaupun dalam satu konsorsium perdagangan dengan orang mukmin, tetap mereka bertahan dalam kekafirannya saat itu dan bertahan dalam kemusyrikannya saat itu. Sampai kapan? Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ini menarik nih. Kecuali al-bayyinah isinya apa tadi? Al-bayyinah isi al-bayyinah menurut para ahli tafsir, 1 Al-Quran, atau kita balik, 1 Nabi Muhammad SAW, yang kedua Al-Quran. Kecuali Nabi diturunkan menyampaikan Al-Quran, maka pemisahan baru akan terjadi. Dan nyatanya begitu. Begitu Nabi Muhammad kemudian menyampaikan dakwah, ada yang suami istri cerai, berpisah lagi. Yang bertahan menolak Nabi Muhammad dan Al-Quran dengan 3 latar belakang itu. Maka sejak itu turunlah regulasi perubahan kiblat, cara cerai. Oleh mani wong Islam sekesedip memilih teman gabung, sampai mereka harus membuktikan, oke, saya keluar dari kelompok saya walaupun berat. Itu ada nenek moyang saya, ada berhala saya ingin ikut istri saya ingin ikut suami saya. Luar biasa ya. Orang dulu mau meninggalkan banyak hal untuk bergabung dengan Islam, sementara kita tidak mau meninggalkan banyak hal. Nah, jadi mufakina adalah
berpisah dari kebutuhan antropologis. Karena nanti ada yang sifatnya modus. Nah, mereka ini masih dihukumi kafir. Sampai kapan itu? Sampai jelas ada pemisahan. Saya lagi penasaran, entah saya yang terlambat tahu atau enggak, lagi terus ngelihat konten video suku Mante yang di Aceh pedalaman. Ya Allah, kasihan ya. Timbul pertanyaan, Ustaz, lamun mati wong kaya konon primen itu, maka kita sebut dia belum menerima dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum juga menerima Quran. Jadi semakin sering ngaji, semakin sering tahu tentang Islam, semakin besar peluang masuk nerakanya. Iya kan? Kan harus memfaqih. Kalau tidak mau infika, meninggalkan mitos, meninggalkan bid'ah, meninggalkan riba, ya nanti akan ada hukum. Bahkan dalam praktek di zaman Madinah, meninggalkan keluarganya. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya, bahkan ayahnya. Nah, itu yang disebut dengan mungfakina. Mungfakina itu kemauan untuk berpisah dari hal-hal yang sifatnya antropologis sekalipun. Kita ini susah loh menghilangkan sejarah antropologi itu. Susah. Contoh, nabrak kucing, gemetar kan, runtuh dunia kan. Nipu orang mah enggak, bisa enak tidur. Karena ada mitos menguasai diri kita. Lah menabrak kucing ting-ting batik, akeh bae perkara. Tapi nipu orang tetap jalan, makan enak, asam lambung gak naik, turu enak, udah insomnia. Padahal perkara paling besar dan mengancam masuk neraka adalah mendolimi manusia. Maaf, bukan berarti mendolimi binatang boleh, tetapi ketabrak kucing kan bukan nabrak. Ya. Ya kecuali yang ada konten menyiksa itu mah di neraka. Menyiksa, semua disiksa, semua diadu. Menyiksa diri sendiri, kauran nonton negatif semua diadu. Semua diadu. Belum pernah. Saya sering bunuh besar dosa saya. Kalau semutnya mengganggu ya dibunuh. Boleh. Oh, sayangnya Dirsi nggak bisa ngomongin semut ya. Kalau bisa ngomong kan suruh pergi. Itu satu ya. Nah sekarang siapa sih Al-Bayyinah itu? Atau apa sih Al-Bayyinah itu? Nih Allah jelaskan. Satu, orang-orang kafir dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun musyrikin itu susah mau realistis berpisah kecuali mereka sudah datang atau sudah mendapatkan Al-Bayyinah. Apa Al-Bayyinah itu? Satu, Rasulun minallah, Rasul utusan Allah yang tugasnya yatluna tadi, yatlu membacakan dalam rangka memberikan pemahaman dan dalam rangka meniru tauladan Nabi dalam pengamalan. Dalam kegiatan tala yatlu berkumpul 3 perkara. 1, membaca, 2, memahami, 3, mengamalkan. Nah, tugas Nabi membacakan, tapi juga harus menafsirkan sekuat tenaga. Maka ada muridnya Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, dulu ada sesumbar Umar bin Khattab.
Kata Umar bin Khattab, siapa sing pengen takon bab Quran teke ning Ibnu Mas'ud. Siapa sing pengen takon soal faraid waris teke. Siapa kan yarannya? Siapa yang jadi khalifah Abbasiyah itu? Muawiyah. Tapi kalau jaluk duit datang pada saya. Kata Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, karena saya adalah waliya, saya pemimpin negara, saya nggak ingin rakyat saya nggak punya uang. Itu geramat gitu ya. Presiden kayak konon-konon ya. Ya bansosnya aja bansos yang tepat. Saya Umar bin Khattab cuma satu ya. Iya. Ya ini halo. Nah, Rasulullah SAW itu tugasnya adalah yatlu, membacakan, memahamkan, menjadi contoh tauladan sebagai dasar pengamalan. Dari apa? Suhufan. Suhufan itu lembaran-lembaran. Karena memang belum ada mushaf kayak begini. Mutahharoh yang dijamin kesucian. Kok ada mutahharohnya? Karena pada saat itu kitab suci yang lain sudah kotor, Sudah ternoda. Di Taurat itu, Taurat lama mengharamkan riba. Nabi diutus, Taurat udah versi baru, dibolehkan riba. Di Injil lama, perjanjian lama, poligami diboleh. Di perjanjian baru dilarang. Makanya jangan ting-ting batin masuk Kristen ya. Urlewayuh. Dan kasihan para perempuannya tidak dapat pintu surga. Kan poligami pintu surga buat para perempuan. Iya. Banyak yang nggak sadar, banyak yang nggak sadar. Karena suaminya nyadarkan pintu surga cuma satu, kan banyak pintu surga. Dikit malah belik ya. Fiha, di dalam suhuf, lembaran-lembaran itu, kutubun. Ingat kutubun. Apa kutubun? Tulis. Kitab. Kutubun itu bukan kitab, tapi dari kutiba. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alunalhilah, yaitu ketetapan hukum. Kutubun, ketetapan hukum al-qayyimah, yang tetap. Karena di Injil berubah-ubah aja, Taurat yang berubah-ubah aja. Cuma Al-Quran yang tidak ada tip delete, erase, apalagi hanya karena menyoron mapres dirubah nggak ada lah, nggak ada istilah paman segala, nggak ada. Paman Sam. Nggak ada. Disebut al-qayyim, yang tegak. Sesuatu disebut tegak karena nggak ada rehab. Ya. Maka di situ disebutkan fiha, di dalam suhuf-suhuf itu, membedakan dengan Taurat Injil adalah kutubun, ada ketentuan-ketentuan hukum qayyimatun yang tidak pernah berubah, baik dirubah ataupun perubahan. Andai kata ada perubahan, menjadi wahyu itu sendiri. Kita nyebutnya nasakh dan mansukh. Ya. Nggak ada Quran baru itu, nggak ada. Satu, ini dimensi apa itu tadi? Fika.
Sekarang iftiraq. Nah ini yang paling terkenal. Firqah. Kalau infikak lawannya apa berarti? Lawannya adalah tidak mau meninggalkan ajaran lama. Nah, kalau infikak berarti meninggalkan ajaran lama. Kalau firqah, kenapa disebut firqah? Klaster-klaster, paguyuban, grup in grup, karena bisnis, politik. Maka lawannya iftiraq apa? Hawa nafsu. Nah itu perbedaannya. Ya. Dua-duanya adalah fenomena Madinah. Nah akhirnya ada yang sudah selesai masalah akidah. Oke, saya harus bersyahadat, istri saya sudah masuk Islam. Saya juga masuk Islam. Saya ini pengalaman dengan Injil panjang, tapi saya mengakui apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Persoalannya saya belum bisa menghentikan riba. Itu adalah best practice saya dalam berbisnis. Saya nggak bisa meninggalkan bohir, oligarki saya disebut berfirqah. Maka ada organisasi NU, Persis Muhammadiyah, atau Muhammadiyah Persis NU. Nah organisasi-organisasi ini namanya firqun, kepentingan pragmatis. Maka Allah menyatakan selain lam yakun mumfakkina, ada yang kedua, wa ma tafarraqa. Nah namanya kalau dibisikin delusif, apa ya, penegasan. Contoh begini, Nabi Ibrahim saking tegasnya menyatakan, ini serius nyembah sing urip buku mukononi, maksudnya berhala. Ai sing bocah cilik terluntang wewantenan ya, kata bapaknya. Oh rupa memang udah bisa ngomong, udah bisa apa tuh. Iya. Kok disembah-sembah? Ternyata tidak menyurutkan keberanian pemikiran Ibrahim. Ngomong banding bebaturan. Iya tah. Nah, pertanyaan saya sebelum berlanjut, berhalanya apa coba? Patung. Ya patung. Kan ada patung kuda. Di mana patung kuda? Jakarta itu. Jakarta. Kemang. Patung kuda. Oh, udah pindah Jakarta. Dia udah pindah Jakarta. Hari patung Kemang pun patung doang ya? Dulu tukang bis kolam. Patung dia. Itu kan bis. Paru hari dok sih nyebut dubus patung. Patung adalah substitusi, pengganti dari sesuatu yang dikagumi. Bisa bintang, matahari, bulan. 3 patung ini. Patung mewakili dewa matahari. Lah udah kesedih patung. Ada patung ini karya instalasi, lah nggak masuk berhala. Patung yang dibentuk sebagai perwujudan substitusinya. Ada dewa matahari, ada dewa patung, ada dewa bintang. Nah, Nabi Ibrahim menolak konsep itu. Sehingga ketika Nabi Ibrahim arep nyembah matahari, maksudnya nyembah patung dewa matahari. Tapi sambil memperagakan, enggak hilang lah, kita mau bakal kepeda nyembah gitu. Jadi ceritanya lagi bukan lagi dialog, saling mempengaruhi. Maka kata sampai gemet bintang hilang,
kata Nabi Muhammad Ibrahim, mual bakal. Ma-nya itu penting. Sama dengan di sini, tafarraqu, mual bakal. Mereka itu mau berfirqah-firqah dari asal muasal kepentingan bisnis, politik, apalagi yang paling tinggi nilainya di Madinah. Ekonomi. Ya tak, bisnis, ekonomi, Oh iya. politis, apalagi kesukuan, klan, ya, blood darah. Wa ma tafarraqal ladina utul kitab yang musyrik mau udah cair. Karena musyrik itu masalah dasarnya apa? Animisme, dinamisme tanpa pengetahuan. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Lagi-lagi fenomena itu hanya bisa cair ketika al-bayyinah datang. Tapi apakah al-bayyinah di ayat keempat itu sama barangnya dengan al-bayyinah ayat 1? Nah, ini menarik. Ternyata ada yang berpendapat begini. Wa ma tafarraqa itu menjelaskan bengenga. Berarti sebelum kasus lam yakuni ladina kafar. Bengenga. Dulu waktu tidak punya problem, apa aja problemnya? Waktu tidak punya problem nomor 1. Lawang nabinya masih Isa. Waktu Isa turun, nah itu. Tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di nomor 2. Tidak ada masalah nomor 3. Mereka punya Nabi Musa, tetap Nabi Musa diperlakukan tidak baik karena ada persoalan bisnis yang gak selesai. Waktu Isa turun, diudag-udag karena dipaten Yahudi karena merugikan secara bisnis. Nabi Isa mengkampanyekan anti riba. Ya kan? Jadi mereka walaupun Nabi Muhammad tambah kaki bengen, mata perrokok, mereka tetap tidak mau berpisah dari kepentingan bisnis, politik, sosial. Sampai Nabi Musa dibully, dikriminalisasi, Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Nah itu sebetulnya ya, al-bayyinat diulang nih isi barangnya beda. Jadi al-bayyinat di sini berarti Musa dan Taurat, Isa dan Injil. Tapi walaupun berbeda tetap ada dua fenomena. Ada infikak, ada iftira. Nah kita sekarang mengkawinkan dua-duanya. Jadi maka ada ayat apa itu? Udkhulu fisilmi kafatan. Karena memang kitanya orang ngaku beriman, ngaku Islam, maaf untuk urusan bisnis belum bisa. Maaf sampai masalah pernikahan masih pengen beda agama. Ustaz. Ya. Jadi orang Yahudi ini sangat materialis betul Ustaz ya? Kita yang materialis, Yahudi niru kita. Kebalik ya. Terbalik Ustaz. Oh iya belum. Ia pernah punya riwayat panjang ya. Nah, Allah menegaskan wa ma tafarraqa. Jadi berfirqah-firqah itu perintah Allah kalau bisa memisahkan antara iman dan kafir. Ini mah walaupun kita beda agama kita bersatu, habis. Harus berbeda-beda. Tidak boleh kompak dalam kecurangan, itu nggak boleh. Tidak boleh kompak dalam kecurangan. Nggak boleh. Itu yang jadi pegangan kita Ustaz. Baru sekarang Pak Yusdi, baru hari udah 2 bulan yang lalu. Maka dia ke mana tuh JIS ya. Nggak pernah ke GBK. Lawan Vietnam, kalah Vietnam 1-0. Kan di GBK itu. 3-0. Itu mah yang di Pyongyang di Vietnam ya.
3-0. Gol pertama menit ke-9 oleh pemain keturunan Belanda. Gol kedua menit ke-28 oleh Orat Mangun. Gol ketiga adalah injury time plus 5 menit oleh si Santani. Saya mah hafal. Nah, fenomena Islam kurang 1/4 karena masih ada bid'ah, masih ada riba, masih belum mau menikah agama, kurang setengah. Itu ditolak oleh Islam. Maka Allah menegaskan portofolionya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kalian ini hanya sedikit diperintah. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Yang kedua, membuktikan ibadahnya itu 1 sholat, 2 zakat. Ibadah ini makruh. Syarat ibadahnya adalah 1 mukhlisina lahuddin, akhlaso, murni. Kalau Bu Neng Sulia ditanya ustadznya, khalas, sudah. Nah itu murni, sudah tidak ada lagi. Berarti asalnya ada. Murni itu bukan tidak pernah tidak murni. Maka disebut purifikasi karena asalnya belok, kotor, maka dimurnikan. Sama dengan sembuh, sehat, bukan berarti nggak pernah sakit. Man ata biqalbin salim. Nah, qalbin salim itu berarti nggak pernah sakit, harus pernah sakit. Dengan tobat jadi salim. Sama di sini. Kalian pernah kotor menduakan Allah dengan yang lain. Kalian pernah kotor menggabungkan Al-Quran dengan riba, dengan yang lain. Sekarang ditantang oleh Allah, mau tidak menghambakan diri, bukan dengan kepentingan firqah-firqah, tapi hanya menghambakan diri. Menghambakan, kemarin apa istilah bahasa Inggrisnya? Slavery. Ya. Menghambakan diri pada Allah. Walaupun kamu kotor asalnya, no problem. Mukhlisina lahuddin, bersihkan. Nah, itu disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya pernyataan Allah dapat menerima kendati pun kamu mantan kriminal. Jadi ikhlas itu begitu. Ikhlas itu sikap Allah yang mau menerima kendati pun kita pernah nakal. Kita membersihkan. Namanya ikhlas. Kegiatan membersihkan kekotoran, menduakan Allah, menduakan syariat Allah, tidak mau membuat firqah yang jelas antara mukmin dengan non mukmin, itu disebut ikhlas. Tidak cukup mukhlisina lahuddin, harus punya daya tahan dari goncangan. Namanya hunafa. Hunafa itu ada tarikan ke kanan, bertahan, ke kiri, bertahan. Membuat dengkulnya itu harus pasang kuda-kuda yang semula lurus menjadi begini. Apa ini? Polio ya? Nah, inilah disebut dengan hanif. Hanif itu bukan lurus jadi begini. Akibat menahan tarikan kanan, tarikan kiri, maka Allah menyebutnya wasatun, bertahan di garis tengah. Hanif. Sayang kita biasa ngartikan lurus ya. Bukan lurus, punya tahan banting, punya kemampuan bertahan dari ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu siapa? Nasrani, Yahudi. Ekstrem kiri, Nasrani.
Ya begitu ya. Yahudi itu sangat sufi dalam hal ibadah, tapi dalam hal materialis juara. Sementara Nasrani sangat modern, nggak kaku kan Nasrani mah. Nah kita wasaton, dan untuk wasaton, wasotiyah, nah Muhammadiyah mengangkat kembali, maka disebut apa itu masyarakat wasatiyah, masyarakat pertengahan. Dibutuhkan sikap hunafa. Tidak cukup mukhlis ya. Mukhlis itu kemampuan membersihkan kekotoran. Tapi sudah bersih jangan dikotori lagi. Godaan akan terus-menerus datang, bertahan. Tahan banting disebut hunafa. Sekarang buktikan penghambaan pada Allah itu dalam bentuk worship. Cukup dua. Satu, ibadah kaitan relasi dengan Allah. Yuqimus sholat, tegakkan sholat. Yang kedua, yang berkaitan dengan relasi kemanusiaan. Nah ini menjelaskan surat Al-Asr kemarin. Ada kan? Surat Al-Asr kemarin. Yaitu wa yu'tuz zakata, yang berkaitan dengan relasi dan pembelaan kita, charity kita pada soal-soal kemanusiaan. Itulah dinul qayyimah. Ya. Kalau tidak begitu bukan dinul qayyimah. Atau paling gampang, barulah agama bisa ditegakkan. Kalau nggak begitu, maaf, saya mah belum bisa zakat dan tidak mau zakat, belum tegak agama, belum tegak. Ada problem di situ. Apa problemnya? Ini menarik. Beberapa makhluk Allah ini banyak. Ada jin, ada manusia, ada pohon, wedus, kambing. Itu ciptaan Allah. Jadi ada dua tipologi ciptaan Allah. Ada lagu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yang pertama khalqun, seluruhnya ciptaan Allah itu disebut khalqun. Tapi kalau menunjuk pada manusia dan jin, maka disebut bariyun. Khairul bariyah, syarrul bariyah. Nah, bariyah anaknya siapa ya? Tajet almarhum Rabine Mang Amin. Nanti di ayat 7 dan seterusnya kita masuk disebut bariyah. Kita masih disebut bariyah, bukan khalqiyah. Ini menarik. Menurut para ahli tafsir, kalau mau ditarik ke khalqiyah, binatang lebih baik dari kita. Binatang itu lebih baik dari kita. Karena binatang mau berfirqah, mau infikah. Bahkan kemarin diceritakan, andai kata bumi menuruti hawa nafsunya, ditabuk kita dikubur di dalamnya. Tapi bumi tunduk dan patuh pada Allah. Nah kita kapan mau berserah diri, mukhlisina dan hunafa pada Allah? Maka Allah menjelaskan yang menariknya. Oleh karena itu, nah, kalau kita pakai study ring methods ya, ini nanti ngebalik-balik sama dengan yang pernah kita kaji di ayat kursi. Innalladzina kafaru, oleh karena itu orang-orang yang bertahan kafir, yang 1, 2, 3, baik dari kalangan ahlul kitab
berarti Taurat, Injil, atau tidak punya urusan dengan Taurat dan Injil, tapi tidak mau meninggalkan berhala-berhalanya, mitos-mitosnya, kalah dengan kambing, anjing, ya, semuanya ujung-ujungnya tunduk dan patuh pada Allah. Maka mereka yang menolak Nabi, menolak bergabung dengan Al-Quran, menolak meninggalkan bid'ah, meninggalkan riba, nari jahannama khalidina fiha, pati di neraka jahanam selama-lamanya. Sampai di sini ada perdebatan, Ustadz, kenapa nggak ada kata abadannya? Abadan itu kunci selama-lamanya. Sehingga berkembang teori dalam kasus kekafiran yang tadi itu nggak abadan kan? Nggak abadan kan? Nah, para ulama tafsir bersepakat meninggalkan persoalan abadan. Kenapa? Karena dalam beberapa ayat orang kafir musyrik itu juga tidak pakai abadan. Kadang pakai abadan, kadang nggak pakai abadan. Yang jelas mereka akan khulud, akan terkunci di neraka karena meninggal dalam kekafiran. Baik menolak Nabi Muhammad, menolak kenabian Muhammad. Nabi Muhammad kan tauladan dalam hal bisnis, dalam hal membangun rumah tangga, kan tauladan. Masa enggak mentauladin Nabi? Bahkan dalam hal sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu juga yang diajarkan Nabi, yaitu harus kita imani namanya Al-Quran. Mereka nggak mau, kurang seperempat, kurang setengah, maka oleh Allah mereka disebut ulaika hum syarrul bariyah. Di antara ciptaan Allah berupa jin dan manusia, al-bariyah, itu paling buruk orang mati dalam keadaan kafir. Paling buruk. Lah jin kafir ada, masih lebih baik. Ya. Sekarang bandingkan yang dimaui Allah. Pertama adalah innalladzina amanu. Selesaikan masalah-masalah purba itu. Jangan percaya mitos lagi. Harus berani dari asosiasi kecurangan. Keluar dari asosiasi. Harus berfirqah. Harus percaya pada janji Allah. Wa amilus solihati, ambil langkah strategis. Keluar dari pekerjaan kalau perlu, keluar dari pernikahan kalau perlu, keluar dari lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung iman dan ibadah kalau perlu. Itu namanya amilus solihat, langkah strategis. Maka orang seperti itu adalah ulaika hum khairul bariyah, yang terbaik dari kalangan jin dan manusia. Terbaik, khair. Apa bonusnya? Bonusnya adalah jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka langsung dari Allah adalah jannatu adn, dapat surga Eden yang tajri min tahtihal anhar, ada sungai mengalir. Yang paling penting lagi, udah enak begitu kan kita gugup nih, bakal selamat surganya, was-was khawatir nggak permanen. Maka dilengkapi kenikmatan itu, dan mari nikmati surga khalidina fiha abadan, ada abadannya. Nah, dikunci oleh Allah abadan. Nah, yang menarik bukan itu. Banyak nanti ahli surga, tapi kenikmatan ahli surga itu bukan karena bidadari, bukan karena surga, tapi terjadinya saya puas, Allah puas. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita sering bacanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, mereka belum masuk surga, tapi sudah pasti masuk surga. Gelarnya RA. Nah, pengen dapat gelar RA Pak Yusri? Cepat mati sekarang. Nah, itu radhiyallahu anhu.
Jangan RA Raden Ajem atau Raden Ayu. Ini gelarnya RA. Nah, orang-orang khusus, sahabat-sahabat Nabi itu memang istimewa. Belum terjadi kiamat, mereka sudah pasti ahli surga. Nah, kelak kita gelarnya bukan tuh bagus, tapi RA. Orang-orang yang saling puas dengan Allah. Itu hanya dapat diperoleh oleh siapa? Ini kuncinya penting. Zalika, hal itu semua tadi hanya berlaku liman khasya rabbahu, yang memiliki ilmu. Ilmu mana nih? Ayo dari serangkaian penjelasan dari awal sampai di titik ini yang berkaitan ilmu yang mana? Yatlu, ya kan membaca, memahami, mengamalkan. Orang yang berhasil meningkatkan level interaksinya dengan Al-Quran dari sekedar membaca, tapi memiliki pengetahuan ilmu Al-Quran, tapi yang bukan sampah, tapi ilmu yang menghantarkan kita jadi takut kepada Allah. Maka ada ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jenis ketakutan yang paling tinggi levelnya bukan khauf, tapi khasyah, yang dihasilkan oleh al-ulama, orang-orang yang memiliki basis keilmuan. Nah, basis keilmuan di sini adalah hasil dari pentauladanan pada Nabi, karena tugas Nabi kan yatlu. Satu, membacakan. Dua, memahamkan. Yang ketiga, Nah, orang-orang yang tadi tidak total berislam, seperti yang dilakukan orang-orang di zaman Madinah, itu karena tidak pernah menaikkan level dari mampu membaca Al-Quran ke level berikut. Qiraat baik, tapi tidak pernah maka mereka sulit meninggalkan riba, sulit meninggalkan firqah-firqah, tidak mau berfirqah antara iman dengan kafir. Andai kata mau berfirqah justru dalam hal bisnis, kekuasaan, politik. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Nah, dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita perbaiki sudut pemahaman surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah adalah tentang dua fenomena yang mengancam kita masuk neraka, yaitu satu, infika, kegagalan berpisah dari tradisi-tradisi lama, dan iftiraq, kegagalan berpisah dari praktek yang tidak benar, merugikan orang, mendolimi orang lain dengan riba, curang, culas, apalagi itu, cuanki enak ya.